Halo semuanya, and welcome back to my channel. Pada video hari ini kita akan membandingkan dua buah mic yang sangat terkenal. Yang pertama adalah mic Rode Video Micro yang harganya 1 jutaan. Lalu kita akan bandingkan dia dengan mic Sony ECM B1M yang harganya di pasaran saat ini di sekitaran 5 juta rupiah. Apakah suara dari Sony ECM B1M ini 5 kali lipat lebih baik daripada mic Rode Video Micro? Secara umum kedua mic ini adalah kedua-duanya mic yang bisa kita operasikan tanpa menambahkan atau membutuhkan baterai sama sekali. Dan yang kedua, untuk karakter tangkapan suaranya, mic Rode Video Micro ini adalah mic yang unidirectional, artinya dia bisa menangkap dari posisi depan dan juga dari posisi agak samping dari mic ini. Sedangkan untuk ECM B1M, Sony ini adalah mic yang bisa disetting menjadi 3 macam tangkapan suara. Yang pertama adalah super directional, atau mic ini akan menangkap suara dari arah depan saja dari mic ini. Dan yang kedua adalah unidirectional, dia akan menangkap dari depan dan sedikit di samping dari mic. Dan yang ketiga adalah omnidirectional, dia bisa menangkap suara dari seluruh 360 derajat dari posisi mic ini ditaruh. Lalu selain itu di Rode Video Micro ini tidak ada menu apapun, hanya plug and play, dan kita tidak bisa setting apapun di mic-nya. Jadi semua setting kita lakukan dari dalam kamera. Sedangkan kalau untuk di Sony ini dia ada, selain arah tangkapan suara yang bisa kita atur, kita juga bisa memilih ada filter, yaitu noise cancelling filter yang bisa meredam suara bising di sekitar area mic. Dan yang kedua adalah dia ada low cut filter atau dikenal juga dengan high pass filter yang bisa kita langsung atur dari body mic-nya. Lalu yang terakhir, dia ada untuk mengurangi peaking. Di sini ada langsung di setting minus 10 desibel dan juga minus 20 desibel, dan juga gainnya bisa kita atur langsung di dalam mic-nya menjadi auto ataupun manual dengan skala 0 sampai dengan 10. Jadi kedua mic ini berbeda di situ, walaupun keduanya bisa langsung dioperasikan tanpa membutuhkan baterai sama sekali. Oke, untuk selanjutnya kita akan langsung coba bandingkan suara dari kedua mic ini. Tes 1 2 3 1 2 3. Ini adalah suara yang Anda dengar dari Rode Video Micro. Bagaimana suara saya, dan saya akan tes suara saya mengelilingi mic ini. Ini adalah suara saya dari depan dengan jarak lebih kurang 2 meter dari kamera. Jadi ini bukan vlog position karena tangan saya kalau diluruskan sejauh ini. Ini adalah suara dari Rode Video Micro yang harganya 1 jutaan. Dan saya juga akan diam sejenak untuk mendengarkan ambience noise yang bisa ditangkap oleh mic ini. Oke, itu adalah ambience noise yang ditangkap dari Rode Video Micro. Lalu saya akan bergerak ke samping persis dari Rode Video Micro dengan jarak yang sama, lebih kurang 2 meter. Oke, ini adalah suara saya dari samping dari Rode Video Micro dengan unidirectional tangkapan yang dikarakterkan oleh mic ini. Bagaimana suara saya? Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini. Yang kedua adalah beberapa aksesoris yang kita dapatkan dari membeli mic ini. Yang pertama, dia ada dead cat yang kita bisa dapat langsung. Lalu yang kedua adalah kabel penghubung ke kamera. Jadi aksesorisnya hanya 3 macam aja. 2 macam, jadi mic, dead cat, sama kabelnya saja. Oke, tes 1 2 3 1 2 3. Ini adalah suara yang dihasilkan oleh mic Sony ECM B1M yang harganya di pasaran saat ini sekitar 5 jutaan. Bagaimana suaranya dibandingkan dengan Rode Video Micro yang harganya 1/5 dari mic ini?
Ini adalah mode yang saya gunakan, super directional dengan gain auto dan filter off. Jadi tidak ada filter. Bagaimana suara saya? Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Dan dengan mode super directional ini saya akan mengheningkan cipta sejenak bagaimana tangkapan ambience noise yang ditangkap oleh mic ini. Oke, jadi itu tangkapan ambience noise dari mic ini dengan mode super directional. Dan saya akan bergeser ke samping dari mic ini untuk melihat polar pattern tangkapan dari mic ini dengan super directional. Suara saya dari depan dan ini adalah suara saya dari persis di samping sisi dari kamera. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Bagaimana ada tangkapannya dengan super directional mode dari samping kamera. Ini adalah super directional dengan tangkapan dari belakang kamera. Bagaimana suara saya terdengar dan Oke, tes 1 2 3 1 2 3. Ini adalah suara yang Anda dengar dengan mic yang sama, Sony ECMD 1M dengan unidirectional. Dan ini suara saya dari depan. Saya akan menghentikan cipta sejenak untuk mendengarkan tangkapan secara unidirectional dari mic ini. Untuk suasana, di sini suasana taman, di belakang sana ada suara air mancur dan di belakang sana ada suara orang ngamen dengan PA. Apakah suaranya sudah tertangkap dengan unidirectional? Tes 1 2 3, 1 2 3. Ini adalah suara saya dengan mic Sony ECMD 1M. Dan setelah ini saya akan bergeser ke samping atau sisi dari kamera. Bagaimana dengan mode tangkapannya? Tes 1 2 3, 1 2 3. Ini adalah suara saya dari depan kamera. Tes 1 2 3, 1 2 3. Dan ini adalah suara dari samping di kamera menggunakan unidirectional. Tes 1 2 3, bagaimana suara saya terdengar. Dan ini yang terakhir adalah tes 1 2 3 menggunakan suara yang berasal dari belakang dari kamera dengan unidirectional. Apakah terdengar suara saya dengan jelas? Oke, tes 1 2 3 1 2 3. Ini adalah suara saya dengan mode omnidirectional. Dan ini suara saya dari depan. Saya akan diam sejenak untuk kalian mendengarkan perbandingan suara ambience noise yang ditangkap oleh mode omnidirectional. Jadi di belakang sana ada traffic, sebelah sana ada air mancur, dan juga di belakang sana ada suara pengamen dengan PA. Bagaimana? Apakah suara terdengar? Dan ini suara saya dari depan dan saya akan bergerak ke samping. Tes 1 2 3, 1 2 3. Apakah suara saya tertangkap? Tes 1 2 3, 1 2 3. Dan ini suara saya dari belakang, dari posisi operator kamera. Tes 1 2 3, 1 2 3. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ini adalah dengan mode omnidirectional. Lalu yang selanjutnya saya akan tes mode super directional dengan menggunakan dua filter yang ada di kamera ini. Pertama, kita akan tes filter yang pertama, yaitu noise cancelling filter. Ini suara tanpa noise cancelling filter. Dan ini adalah suara dengan noise cancelling filter yang menyala dengan ambience noise di taman. Di sebelah sana ada air mancur. Bagaimana bedanya dengan tanpa noise cancelling filter? Apakah suara saya lebih jelas dan sound noise-nya lebih teredam? Dan saya akan diam sejenak untuk mendengar tangkapan suara dengan noise cancelling filter yang menyala. Oke, itu dia suara saya dengan super directional dan noise cancelling filter yang menyala. Lalu selanjutnya kita akan tes dengan low cut filter atau high pass filter. Sebenarnya untuk di keramaian tidak terlalu berfungsi, tapi kita akan coba apakah dengan noise low cut filter akan ada perbedaan. Ya, ini adalah suara dengan filter low cut filter yang menyala dan super directional. Bagaimana? Apakah ada perbedaan dengan tanpa filter sama sekali? Saya akan diam sejenak untuk dapat mendengarkan ambience noise yang tertangkap.
Oke, itulah suara dengan low cut filter yang menyala. Apakah ada bedanya dengan tanpa filter sama sekali? Silahkan tulis di komentar. Jadi itu tadi tes kita di ambient noise luar ruangan. Selanjutnya kita akan tes di dalam ruangan, yaitu di dalam restoran. Tes 1 2 3 1 2 3. Ini adalah suara saya menggunakan mic internal microphone dari Sony A7 Mark IV dengan mode gain 26, mode soft mode 1 2 3, tes 1 2 3 1 2 3. Suara yang kalian dengar saat ini adalah suara dari internal microphone dengan jarak lens 16 mm di full frame. Tes 1 2 3 1 2 3. Tes 1 2 3 1 2 3. Suara yang kalian dengar saat ini adalah suara yang direkam menggunakan Rode Video Micro. Suara yang kalian dengar saat ini adalah suara yang kalian dengar menggunakan mic Rode Video Micro. Tes 1 2 3 1 2 3 dengan ambient sound di restoran dengan ada background music. Tes 1 2 3 1 2 3. Tes 1 2 3 1 2 3. Suara yang kalian dengar saat ini adalah menggunakan mic dari Sony ECMB1M dengan super directional. Di belakang kamera terdengar suara blender dan ini disetting di mode super directional dengan gain auto dan filter off. Ini adalah suara yang kalian dengar dengan super directional. Tes 1 2 3 1 2 3 menggunakan Sony ECMB1M. Tes, apakah suara saya jelas dengan back sound di restoran yang ada musiknya. Lalu lanjut yang selanjutnya, ini adalah masih dari Sony ECMB1M dengan unidirectional. Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Ini adalah dengan mode unidirectional dan ini suara saya dari samping. Apakah terdengar jelas? Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Lalu yang selanjutnya ini adalah suara dengan mic Sony ECMB1M dengan omnidirectional. Jadi seharusnya suara bass sound di belakang tertangkap karena dia datang dari arah belakang saya. Ini dengan mode omnidirectional, filter off dengan gain off. Ya, ini kita akan start. Tes 1 2 3 1 2 3. Ini adalah suara saya dari belakang kamera dengan mode super directional. Dan apakah terdengar suara saya? Lalu yang selanjutnya dan suara langsung dari belakang naik atau posisi lalu yang terakhir adalah dengan mode omnidirectional. Ini suara saya dari belakang mic atau di posisi operator camera. Tes 1 2 3 1 2 3. Lalu yang selanjutnya ini kembali ke super directional dengan filter noise cancelling. Tes 1 2 3. Ini adalah suara saya dengan filter noise cancelling. Apakah suara back soundnya lebih teredam? Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke, selanjutnya ini adalah dengan low cut filter atau biasa disebut dengan high pass filter. Jadi settingan filternya adalah ini menggunakan low cut filter alias high pass filter. Ini suara saya menggunakan filter di Sony ECMB1M. Tes. Ini kita tes shock mountnya. Apakah ada suara rattle? Karena bentuk dari mountingnya tidak terlalu meyakinkan. Tes
123 menggunakan CMB 1M rattle test. Apakah ada suara? Tes 123. Dan ini rattle test untuk Rode Video Micro dengan mount yang sangat terkenal dari Ricochet. Apakah ada suara rattle? Tes 123 dengan mount yang sangat terkenal dari Ricochet. Oke, jadi itu tadi pengetesan antara mic yang harganya 1 juta dengan mic yang berharga 5 juta. Bagaimana? Apakah harganya setara dengan 5 kali lipat suaranya yang dihasilkan? Silakan tulis di komen. Tes 123. Ini suara saya menggunakan CMB 1M. Terima kasih banyak sudah menonton video dari saya. Klik like apabila kalian menganggap video ini bermanfaat, dan klik subscribe serta tombol loncengnya untuk mendapatkan update video lainnya dari saya. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.